Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera, selalu bersemangat di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga sabda Tuhan yang kita akan dengarkan bersama di pagi ini menjadi pandu kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah bumi ini. Pagi ini saya mengajak semua untuk mendengar firman Tuhan dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Orang tua dan pendidikan rohani anak-anak. Saudara-saudaraku, tidak semua orang sadar akan panggilannya sebagai orang tua. Semua orang tua bisa menikah lalu melahirkan anak-anak, serta bisa memberi kebutuhan fisiknya, misalnya uang, makanan, pakaian, tempat tinggal, bahkan bisa lebih dari cukup. Tetapi tidak semua sadar akan panggilannya sebagai pendidik rohani terhadap anak-anaknya. Tidak selalu menyadari bahwa kebutuhan sang anak bukan hanya butuh makan, minum, pakai, tetapi mereka butuh mengenal siapakah pencipta dan Tuhannya secara pribadi. Ada orang tua yang berusaha memberi pendidikan fisik dan pengetahuan. Ini tidak salah saudara sekalian, bukan salah. Bahkan dibayar mahal sekalipun, mereka akan berjuang untuk melakukannya. Sayangnya, tidak semua orang tua sadar tentang pendidikan rohani yang sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya. Sayangnya pendidikan rohani sering sekali disepelekan, bahkan tidak menjadi perhatian. Itulah sebabnya pada pidato wasiat Musa, ia mengingatkan dan menegaskan apa yang akan dilakukan umat-umat Tuhan ketika tiba dan memasuki negeri yang akan diberikan Tuhan kepada mereka, yakni tanah Kanaan. Sebab mereka akan menjadi umat yang memiliki lahan untuk tinggal. Bisa dibilang mereka akan memiliki segalanya, karena Tuhan akan memberikan tanah warisan untuk digarap. Ketika itu mereka akan hidup senang. Berbeda ketika mereka masih dalam pengembaraan. Dalam teks yang kita baca pada pagi ini, Tuhan mengingatkan suatu perjanjian yang kekal dengan umatnya, agar mereka mendengar dengan baik ketetapan Tuhan Allah dan melakukannya di negeri di mana mereka akan menetap. Sebab Tuhan tidak ingin hanya dicari ketika mereka masih sedang dalam pengembaraan masa-masa kekurangan, tetapi punya potensi untuk mereka lupakan ketika mereka sudah punya segalanya. Di sini Musa mengulangi lagi, agar tidak lupa mengasihi Tuhan Allah yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi perintah kepada orang tua supaya mereka mengasihi Tuhan dan hidup di dalamnya. Jika mereka mau bahagia, panjang umur dan berkembang dengan baik, syaratnya adalah mereka harus menyembah kepada satu-satunya Allah dan mengasihinya dengan segenap hati, akal, jiwa, dan kekuatan. Tetapi teks yang kita baca pagi ini, Tuhan tidak ingin hanya orang tua yang dapat hidup mengasihi Tuhan dan yang mengenal Allah yang Esa itu. Itulah sebabnya Musa memberi penekanan kepada orang tua agar juga mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anaknya. Saudara, haruslah di sini kata harus yang dipakai artinya sesuatu penegasan, bukan pilihan. Sesuatu keharusan yang harus dilakukan oleh setiap orang tua. Kata berulang-ulang menjadi penting juga di sini. Sebab pada umumnya
Dan sangat manusiawi, anak-anak butuh pengajaran tentang Tuhan terus-menerus, tidak cukup hanya satu kali. Apalagi jikalau hanya satu kali seminggu. Jadi keliru jika anak-anak mendengar ajaran tentang Tuhan hanya oleh kakak-kakak pengasuh sekolah minggunya. Hanya satu kali seminggu ketika hari Minggu datang ke gereja. Kurang lebih 1 jam. Di sini kita mendengar satu prinsip penting, bahwa yang bertanggung jawab pertama dan yang utama memberi pendidikan rohani kepada anak-anak adalah orang tua. Mandat ini diberikan Allah kepada para orang tua, bukan kepada guru-guru sekolah minggu. Dalam ayat ini ada kata haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Pendidikan rohani kepada anak-anak bukanlah pilihan tetapi keharusan. Suatu tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap orang tua. Lalu di manakah pendidikan rohani itu berlangsung? Di semua tempat bisa menjadi sekolah bagi anak-anak untuk mengenal Tuhan. Waktu duduk, waktu berjalan, waktu berbaring, waktu bangun. Semua tempat dan semua waktu dapat digunakan untuk mendidik anak-anak tentang Tuhan. Dimanapun dan kapanpun anak-anak dapat belajar bagaimana mengasihi Tuhan. Padahal tahun-tahun pertama kehidupan anak-anak merupakan masa-masa yang sangat penting dan kritis. Khususnya di usia 12 tahun ke bawah. Ada seorang ahli psikologi yang mengatakan, apa yang didapatkan anak-anak, pengalaman-pengalaman hidup yang didapatkan anak-anak sampai usia 10 tahun akan terbentuk paten di dalam kehidupannya. Akhirnya artinya tidak akan berubah. Semua yang diterima di masa 12 tahun ke bawah di usia anak akan menjadi modal dasar untuk kehidupan tahap selanjutnya. Masa di mana anak-anak sangat mudah menerima apa yang didengar, dirasakan dan dialami. Karena itu orang tua harus menyadari masa ini adalah masa di mana anak-anak tidak hanya membutuhkan makan, minum, pakai, tetapi masa awal pendidikan tentang Tuhan yang mereka percayai. Pengalaman saya, saudara sekalian, ketika anak-anak masih kecil, bukan berarti setelah besar saya stop dan melupakan pendidikan rohani. Tapi di masa anak-anak, di masa itu, ada kalanya banyak tanya. Waktu berjalan mereka akan bertanya, melihat sesuatu yang baru. Mama, mengapa begitu? Mengapa ada pohon tinggi? Mengapa belalai gajah yang panjang? Pada waktu kami mengajaknya jalan-jalan ke kebun binatang. Waktu yang tepat untuk menjawab pertanyaan mereka dengan tepat. Sayang sekali kadang momen penting seperti ini orang tua lupa. Dan mengatakan, aduh jangan banyak tanya. Kok ribet, kok kamu bawel dan selanjutnya. Masa yang tepat di mana kita menanamkan prinsip-prinsip rohani yang berharga di dalam kehidupan anak-anak kita yang tidak akan pernah mereka lupa. Suatu waktu mereka akan bertanya, Tuhan ada di mana? Tuhan Yesus mengapa mati? Dan menjawab pertanyaan mereka sebenarnya itulah waktu yang tepat untuk menanamkan prinsip-prinsip rohani yang kuat. Ada kalanya anak-anak senang mendengar cerita tentang dongeng. Gunakanlah cerita-cerita yang hebat dari superhero kita, yaitu Tuhan Yesus yang ada di kitab-kitab Injil. Dan semua kisah-kisah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Pada saat anak masih kecil adalah waktu yang tepat untuk menanamkan firman Tuhan. Kemajuan tumbuh kembang anak pada periode pertama akan menentukan masa depan anak. Sayang sekali saudara sekalian, handphone, gadget bisa menjadi lebih penting dalam kehidupan anak-anak dibanding mendengarkan orang tua. Dan orang tua harus meraih kesempatan ini. Pengajarannya harus jauh lebih penting daripada apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar setiap hari dari handphone yang ada di sekitar mereka. Karena itu saudara-saudaraku, pada waktu berjalan, pada waktu duduk, pada waktu baring-baring, atau pada waktu kemanapun pergi, usahakanlah selalu menjelaskan prinsip-prinsip rohani kepada anak-anak kita. Sayang sekali lagi orang tua tidak sadar akan momen ini. Lupa bahwa orang tua berperan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak. Orang tua terkadang kurang memperhatikan tugas untuk mendidik anaknya, untuk memperkenalkan mereka tentang firman.
Misalnya saja dengan cara yang sederhana melihat orang tua berdoa, membaca Alkitab, menyanyikan nyanyian rohani. Ia akan merekam semua aktivitas orang tua dan menirunya. Lalu ketika mereka bertanya mengapa berdoa, mengapa membaca Alkitab, mengapa bernyanyi, waktu yang indah tanpa sadar kita sedang membawa mereka ke hadirat Tuhan. Saudara-saudaraku, pesan firman Tuhan pada pagi ini bagi semua orang tua maupun mereka yang merindukan suatu waktu akan menjadi orang tua. Ajarkan berulang-ulang, bahkan jadikan sebagai gaya hidup dalam rumah. Jadilah teladan kehidupan rohani yang baik bagi generasi kita, bagi generasi penyembah Tuhan yang esa, agar mereka juga dapat hidup berbahagia di tanah yang Tuhan berikan kelak dalam kehidupan mereka. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat membuka mata kami menyaksikan anugerah Tuhan yang baru. Kami dapat melanjutkan hidup kami lagi di hari ini dalam setiap aktivitas kami. Kami bersyukur untuk perjumpaan kami dengan Engkau melalui firman-Mu. Engkau mengajari kami supaya tidak melupakan prinsip-prinsip firman Tuhan ini. Agar kami hidup mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap akal, dan segenap budi. Segenap jiwa dan segenap kekuatan kami. Kepada Allah yang Esa, kepada satu-satunya Tuhan yang kami kenal, Allah Bapa melalui Putramu Yesus Kristus. Kiranya Roh-Mu menolong kami untuk dapat menghidupi kebenaran ini. Bahkan Tuhan memberikan kami dan mengingatkan kami tanggung jawab kami tentang pendidikan rohani bagi setiap anak-anak yang ada di sekitar kami, bahkan yang Tuhan percayakan ke dalam tangan kami sebagai orang tua. Berilah hikmat kepada kami Tuhan, dan ingatkanlah kami akan kebenaran firman-Mu pagi ini, supaya kami mengambil setiap momen penting dalam kehidupan anak-anak kami, mengajari mereka tentang Tuhan, agar mereka juga dapat berbahagia hidup di bumi ini, di dalam kehidupan mereka. Kepada segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, biarlah firman-Mu ini menjadi dasar hidup mereka. Biarkanlah mereka semua disertai Tuhan dalam segenap aktivitas di hari ini, dan apapun keadaan mereka. Dengarlah doa kami Bapa. Kami datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.